Ini tentang tutorial pembuatan tralis dengan ukuran lebar sekitar 53,5 cm. Dan dengan panjang sekitar 124 cm. Ini tralis ini untuk pinggir-pinggir setelah bingkai striprat sekitar 6,5 cm. Nah, ini sama kanan kiri sekitar 124,5 cm. Pembagian dalam untuk jari-jari sekitar 37,5 cm. Sama untuk tengahnya tak kasih tarian 2 sekitar 37,5 cm. Dan pembagiannya tiap satu ruas sekitar 7,2 cm. Ada sekitar 4 tarian untuk naiknya sekitar 7,2 cm. Sama 7,2 cm. Hasil akhir juga sama, paling pinggir 7,2 cm. Ini ukuran untuk pinggir-pinggir saya ambil sekitar 6,5 cm. Sama kanan kiri sekitar 6,5 cm. Juga untuk sisi bawahnya sama 6,5 cm. Ini untuk mal-malan sisi bawah saya ambil sekitar juga sama sekitar 6,5 cm. Ini potongan-potongannya. Jadi sengaja saya potong massal supaya setelah kebentuk bingkai proses pengelasannya lebih cepat. Juga sama untuk bentangan ke atasnya saya potong massal sekalian. Jadi nanti tinggal setelah kebentuk bingkai tinggal ngelas prosesnya lebih cepat dan lebih efektif. Sengaja ini sudah saya bentuk bingkai dan pembagian supaya lebih mudah pemahamannya. Ini juga untuk sisi pinggir sama sudah saya potong massal. Nanti tinggal ngelas sesuai ukuran. Ini pembagiannya sisi tengah. Nah, ini potongan-potongan untuk sisi bawah dan untuk sisi atasnya dan untuk tarian ke atas semua. Ini juga sama, tapi ukuran tralisnya lebih panjang dari yang tadi sekitar 53. Sekarang panjangnya lebih panjang tapi sisi lebarnya dia lebih pendek. Sekitar lebarnya sekitar 38,5 cm. Ini sengaja sudah saya potong, pembagian sudah saya bagi, tinggal ngelas. Panjangnya juga sama sekitar 168 cm. Ini saya sengaja memang khusus untuk
isian dalam tralis sengaja sudah saya potong-potong supaya nanti proses pengelasannya lebih cepat. Berhubung ini tralisnya lebih pendek, pembagiannya berbeda dengan yang tadi. Tadi sekitar 7,2, sekarang ini pembagian sekitar 6 cm, 6 mili atau 6,6 cm. Udah semuanya terbagi sekitar 6 cm, 6 mili. Khusus untuk isiannya itu isian jari-jari tralis sekitar potongannya satu lajur itu sekitar 63,7 mili. Semua sudah terpotong-potong, sudah menjadi nako lurus, tinggal proses pengelasan saja. Juga hal yang sama untuk sisi tengah sudah saya bagi sekitar hasil akhir sekitar 6,6 mili, 6 cm, 6 mili. Semuanya sudah terbagi. Bentuk dasarnya sama dengan tralis tadi. Untuk isian pinggirnya, untuk pegangan aku itu sekitar saya ambil sama 6,5 cm untuk sisi kiri dan 6,5 cm untuk sisi kanannya. Ini mulai proses pengelasan jari-jari isian tengah tralis. Tadi untuk pembagian sekitar 6,6 cm. Sudah dipotong-potong, tinggal ngelas. Setelah pengelasan sisi bawah, kita pindah untuk pengelasan sisi tengahnya. Juga pembagian sama sekitar 6 cm, 6 mili. Sekarang proses pengelasan untuk isian nako pada tralis ini. Sekarang kita pindah ke sisi seberang utara dari tralis ini. Mulai proses pengelasan untuk sisi ujung sebelah kanan. Pembagiannya juga sama sekitar 6 cm, 6 mili. Ada sekitar 4 lajur untuk isian tralisnya. Setelah kita mengelas untuk sisi paling ujung, kita pindah ke sisi tengah dari tralis ini. Pengelasan untuk sisi tengah. Setelah dirasa telah cukup, kita cek lagi. Mungkin sisi yang lain mungkin cuman titian, kita penuhi lasnya supaya tambah kencang. Setelah dianggap cukup untuk pengelasan isian jari-jari tralis ini, kita lepaskan dari dudukannya untuk di las sisi sebaliknya dari tralis ini. Setelah lepas dari dudukan bingkai tralis, kita cek lagi apakah striplat posisi pinggir itu sudah lurus apa miring.
masih miring kita luruskan. Jadi nanti hasil akhir tralis bingkai pada kayu itu jika lurus, proses pemasangan lebih cepat dan lebih enak. Setelah dirasa sudah cukup, kita ngelas untuk sisi sebaliknya dari tralis ini supaya proses pengaitan dari tralis ini bisa maksimal. Ini yang saya pakai adalah kawat las 2,6 dengan merek tertentu yang menghasilkan sedikit asap. Ini fungsinya supaya pada saat pengelasan tidak pedas di mata. Jika dirasa sisi pinggir masih kurang lurus, kita luruskan. Setelah itu baru kita las. Setelah kita mengelas untuk plat strip, posisi sebelah kita geser ke arah sebelah kiri dari tralis ini. Sengaja saya bawa kawat las 2,6 merek tertentu, memang sih agak mahal, tapi ini menghasilkan sedikit asap dengan efek tidak pedas di mata. Beda dengan kawat las yang agak murah, itu menghasilkan banyak asap sehingga akan pedas dan perih di mata. Setelah pengelasan pada naku-naku dirasa sudah cukup dan semuanya sudah kena las, posisi striplat kita balik dan kita las sisi dalamnya supaya dia lebih kencang dan tidak mudah lepas. Terus kita balik lagi, kita las posisi dari sudut striplat supaya dia lebih kencang dan ngait antar striplat yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita proses pengelasan dari ujung striplat dari tralis ini, saya kasih nomor Romawi supaya nanti pada saat pemasangan lebih enak. Setelah kita lepas dari dudukan tralis pertama, kita coba lepaskan dari tralis kedua dari dudukannya. Ini sengaja saya buat dudukan khusus untuk buat tralis supaya kalau dilepas itu lebih gampang dan lebih enak. Proses membalikan dari tralis yang sudah kita lepaskan, kita cek untuk striplat apakah masih miring atau sudah lurus. Jika dirasa masih miring, kita luruskan pakai kunci Inggris. Setelah dirasa sudah cukup dan flat striplat, kita langsung proses pengelasan. Ini supaya posisi antar naku dengan striplat langsung ngait dan lebih kencang. Ini proses pengelasan pada sudut-sudut striplat dari kedua sisi kiri, sisi kanan, juga sisi sebelah bawah dan atas, supaya striplat dengan naku antar striplat itu tidak mudah lepas kalau nanti digerinda.